Baik, selamat siang teman-teman semester 6. Kita mulaikan kuliahnya tentang metode penelitian. Ini metode penelitian secara umum, jadi ini untuk kelas besar. Tidak peduli Anda peminatan AKK, EPIT, CASLING, atau peminatan lainnya. Ini metode penelitian yang berlaku secara umum untuk semua peminatan. Metode penelitian ini merupakan mata kuliah yang seharusnya Anda lulus minimal nilai C baru boleh membuat proposal. Jadi usahakan semuanya lulus pada semester ini supaya semester depan sudah bisa proposal. Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat memiliki dasar pengetahuan tentang dasar-dasar metode penelitian. Ini diperlukan untuk dapat menyusun proposal dan melaksanakan penelitian untuk tugas akhir, untuk skripsi. Bentuk kuliahnya karena ini memang sudah uh, hampir mid, kita akan tatap muka atau daring, kemudian langsung saja kita akan bikin penyusunan proposal, kita akan melakukan kalau sempat kita akan melakukan seminar proposal dan tugas. Yang paling penting ini dulu, tentang susun proposal, supaya semester depan kalau tidak kurang apa-apa, ngoni semua sudah ada proposal yang siap untuk diajukan. Mata kuliah ini uh, akan meningkatkan suasana akademik di kampus serta dalam upaya memadai untuk menyajikan pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti mahasiswa. Kalian itu harus memiliki kemampuan untuk meneliti, untuk mengidentifikasi masalah apa yang ada di masyarakat. Ini masalah kesehatan apa yang ada di masyarakat, kemudian supaya kalian dapat mengambil tindakan nanti di tempat kerja. Ini ada masalah ini, kita mau bikin apa? Dan cara menyelesaikan masalah itu terstruktur secara sistematis melalui metode-metode penelitian dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Jadi ini mata kuliah sebenarnya latihan untuk melakukan pemecahan masalah. Selain itu, mata kuliah ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti pada mahasiswa. Materi kuliahnya yang pertama tentang pengertian metode penelitian, kemudian apa itu penelitian ilmiah, apa itu metode ilmiah, langkah-langkahnya bagaimana, bagaimana cara menentukan masalah penelitian, apa itu variabel, apa itu macam-macam data, bagaimana jenis-jenis atau macam-macam penelitian, penelitian yang kuantitatif itu bagaimana, kalau epidemiologi kebanyakan mungkin akan kuantitatif, itu menghitung pakai angka. Kalau yang AKK, kebijakan itu akan kualitatif, menggunakan kata-kata atau deskriptif kebanyakan. Jadi ada yang kuanti, ada yang kuali, bagaimana cara menentukan masalah, apa itu hipotesis atau dugaan, bagaimana caranya melakukan analisis data deskriptif, bagaimana caranya menggunakan analisis data inferensial. Ini adalah referensi buku-buku yang dapat kalian baca, ada bisa dilihat saja, bisa screen capture. Ya, langsung saja pengertian metode penelitian. Metode itu adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Apa itu penelitian? Penelitian itu adalah upaya untuk mencari kebenaran. Jadi teman-teman, perang semua adalah pencari-pencari kebenaran akan sesuatu, dalam hal ini masalah kesehatan masyarakat. Jadi karena ini upaya untuk mencari kebenaran, kita bilang dari sekarang jangan manipulasi data. Data apa yang mau didapat di masyarakat nanti di saat penelitian itu yang mau ditampilkan. Tidak perlu untuk menampilkan data, tidak perlu sulap data bikin bagus supaya dosen PA senang. Tidak, apapun yang kalian dapatkan di masyarakat itu yang ditulis di skripsi. Karena kita melakukan penelitian untuk mencari kebenaran. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Jadi penelitian itu bukan cuma suka-suka orang, enggak. Itu ada metodenya dalam mencari kebenaran. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah. Sifatnya itu koheren. Kebenaran koherensi menganut logika deduktif, sifatnya rasional. Deduktif itu artinya begini, dari banyak hal yang kita amati di masyarakat, kemudian itu mengerucut dan kita mengambil kesimpulan berdasarkan pengamatan-pengamatan yang kita lakukan.
Juga ada kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif, sifatnya faktual atau empirik, atau apa yang benar-benar ada di masyarakat. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Dia disebut ilmiah jika memiliki sistem, memiliki metode, berobjektivitas, memiliki tujuan, ada objek yang diteliti, dan berlaku umum secara universal. Artinya begini, itu penelitian mau kita yang bikin, mau ngoni yang bikin, DP hasil tetap begitu. DP hasil dan biar mau diperiksa di neraka tetap sebegitu, karena ini kebenaran. Setan pun tidak bisa membatalkannya. Begitu nih. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama itu saudara harus memilih masalah, mengidentifikasi masalah. Jadi bukan cari masalah, memilih masalah apa yang ada di masyarakat. Inilah pentingnya kalian menjadi sarjana kesehatan masyarakat. Berarti kan mencari masalah kesehatan apa yang ada di masyarakat. Kemudian lakukan studi pendahuluan. Kemudian merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar, merumuskan hipotesis, baru habis itu memilih pendekatan, kita mau bikin bagaimana ini masalah, tentukan DP variabel, tentukan DP sumber data, susun DP instrumen, biasanya ini kuesioner, baru kumpul data. Kumpul data ini baru DP penelitian kan? Baru analisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan, dalam hal ini skripsi Anda. Kalau kita kembali, masalah penelitian. Perang mencari masalah penelitian yang ada di masyarakat. Masalah itu adalah selisih antara kenyataan dan harapan. Contohnya, harapan kita adalah seluruh masyarakat memiliki WC yang layak. Tapi kenyataannya, belum seluruh masyarakat memiliki WC yang layak. Berarti itu kan masalah, ada selisih, ada ketimpangan antara harapan dan kenyataan. Masalahnya, misalnya, harapan saya adalah cinta saya diterima. Kenyataannya cinta saya ditolak. Itu kan masalah. Jadi masalah adalah selisih antara harapan dan kenyataan. Masalah penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran penelitian, yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan beberapa variabel, bisa berkaitan atau tidak. Tidak semua masalah layak dijadikan masalah penelitian. Contohnya masalah pribadi Anda tidak perlu dijadikan penelitian skripsi. Kenapa dia menolak cinta saya? Itu bukan masalah penelitian yang layak untuk dijadikan skripsi. Nah, dalam menentukan metode penelitian itu ada satu unsur penting yang namanya variabel. Variabel itu adalah segala sesuatu yang diukur. Ngoni mau ukur apa di penelitian ini? Contohnya, jadi variabel itu merupakan besaran atau kuantiti yang mempunyai magnitud atau ukuran. Ada dua jenis besaran. Yang pertama tetapan atau konstanta, yaitu besaran yang besarnya tetap, atau besaran yang dapat berubah-ubah, atau variabel, variasi, dapat berubah-ubah. Nah, nanti mengenai penelitian akan bisa satu variabel atau univariat, bisa dua variabel atau bivariat, bisa banyak variabel atau multivariat. Variabel ini nanti akan dideskripsikan, dapat juga dihubungkan, dapat dibandingkan. Jadi kalau mau melakukan penghubungan atau pembandingan dua variabel, dia dapat dibandingkan apabila secara teoritis memang layak dibandingkan. Contohnya pengetahuan antara ibu-ibu dengan bapak-bapak tentang mengganti popok misalnya, itu bisa dibandingkan. Kemudian dihubungkan apabila secara teoritis memang layak dihubungkan. Contohnya, misalnya saudara ingin melihat apakah ada hubungan antara kejadian diare dengan kebiasaan mencuci tangan. Kejadian diare dengan kebiasaan mencuci tangan. Itu kan berhubungan. Berarti Anda bisa melihat apakah orang-orang yang suka cuci tangan itu lebih sedikit terkena diare atau yang ada hubungan. Berarti kalau ada hubungan berarti ada hal lain yang mempengaruhi kejadian diare. Misalnya suka makan kotor, atau DP sayur nak dicuci. Jadi bukan hanya masalah cuci tangan saja. Macam-macam variabel ada yang variabel fakta, yaitu variabel yang dalam menjaring datanya tidak memerlukan teori. Misalnya variabel umur. Itu kan cuma mau tanya, DP umur berapa? Cuma mau catat. Itu variabel jenis kelamin. Itu kan cuma mau tanya, nak perlu mau periksa dengan laki-laki atau perempuan. Coba buktikan. Tidak perlu seperti itu. Dan kemudian ada variabel konstruk atau konsep, yaitu variabel yang dalam menjaring datanya memerlukan teori dan konsep. Ini contohnya adalah pengetahuan ibu.
Ngoni harus membuat satu kuesioner yang dapat meneliti tentang pengetahuan ibu tentang pemberian ASI eksklusif misalnya. Itu variable konstruk. Ngoni harus bikin DP kuesioner, Ngoni harus masukkan indikator-indikator ke dalam butir-butir pertanyaan. Nah, nanti perang mau coba, habis meet, perang mau coba masing-masing bikin judul. Nanti kita akan bagi link sesudah kuliah ini. Ngoni tentukan coba bikin dulu, spekul-spekul, 3 judul untuk diajukan menjadi penelitian Anda. Nih, ini nilai meet. Oke, variabel dilihat dari hubungan fungsionalnya ada dua, yaitu variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, dan variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Lanjut, macam-macam data. Data atau informasi. Dia dibedakan antara data kualitatif. Kualitatif ini dinyatakan dengan atribut. Misalnya, kualitasnya baik, buruk. Atau dia cantik, jelek, itu kan kualitas. Jadi cuma dideskripsikan dengan kata-kata. Sedangkan data kuantitatif dinyatakan dengan bilangan. Contohnya begini, berat badan itu adalah data yang dapat ditampilkan secara kualitatif dan kuantitatif. Contohnya begini, berapa kan lebih berat? Oh, kita kok kurus, kita kok gede, kita kok bisa biasa. Itu kan kualitas. Kualitas itu dinyatakan dengan atribut. Tapi bisa juga dinyatakan secara kuantitatif dengan bilangan. Berapa kan lebih berat? Oh, 60 kilo, 70 kilo. Itu dengan cara kuantitatif. Data kuantitatif dibedakan lagi menjadi data kontinu atau interval atau rasio. Ini ngebebae. Continue interval ratio yaitu data yang disajikan dengan bilangan-bilangan rasional. Dan data discrete atau data yang dapat dinyatakan dengan bilangan bulat saja. Kalau yang continue bisa pakai koma, bisa pakai pecahan. Ini dibagi atas data nominal yang terdiri dari data dikotomi, murni dan buatan, dan data multikotomi. Sedangkan yang kedua adalah data ordinal. Data ordinal ini adalah data kategori yang dapat dibuat peringkat. Oke, contoh data deskriptif yang nominal. Contohnya jenis kelamin, itu laki-laki atau perempuan. Jadi satu atau dua, dan itu sama, tidak ada beda. Sedangkan data ordinal misalnya begini, misalnya tingkat pengetahuan ibu, baik, buruk, sedang. Itu ada tingkatan 1, 2, 3, tetapi dia kategori. Begitu nih. Penelitian itu ada yang kuantitatif, mengacu pada context of justification, pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Hasil penelitian kuantitatif ini dapat digeneralisasikan. Jadi maksudnya nganape hasil yang didapatkan misalnya di SMP 1 Tengah, itu dapat digeneralisasikan ke seluruh Kabupaten Minsel misalnya. Karena penelitian kuantitatif itu kebanyakan hanya mengambil sampel. Contohnya survei kesehatan dasar survei kesehatan nasional Indonesia itu kan cuma ambil sampel-sampel. Tapi sampel itu dapat mewakili keseluruhan populasi. Dapat mewakili, dapat menggambarkan keseluruhan keadaan yang ada di Indonesia misalnya. Kemudian ada penelitian kualitatif atau naturalistik yang mengacu pada konteks of discovery. Pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Nah, yang kualitatif ini tidak dapat digeneralisasikan karena biasanya khas untuk setiap daerah, untuk setiap lokasi penelitian. Nanti Ngoni bisa kuanti, bisa kuali. Yang EPIT AKK, yang EPIT itu biasanya kuanti, yang AKK biasanya kuali. Yang Kesling bisa kuanti, bisa kuali, tapi tidak harus begitu juga. Nanti tergantung DP dosen. Tergantung dari pembimbing akademik. Oke, penelitian kuantitatif antara lain survei dapat berupa penelitian korelasional atau evaluatif dan dapat berupa eksperimen. Itu melihat uji perbedaan. Jadi paling gampang itu survei untuk penelitian. Survei itu cuma 1 kali turun, Ngoni lihat, ambil data, selesai. Sedangkan eksperimen itu harus melakukan perlakuan, misalnya pengaruh pemberian makanan bergizi terhadap berat badan anak SD begitu toh. Jadi sebelum pemberian makanan bergizi ngoni ukur dia berat badan, tinggi badan. Sesudah pemberian makanan bergizi ngoni ukur lagi. Jadi ada pengukuran pertama, baru treatment, baru pengukuran kedua. Jadi
minimal itu 2 atau 3 kali turun. Penelitian kualitatif antara lain ini yang penelitian kasus, studi kasus seperti penelitian kelas yang sifatnya terbatas atau action research. Ini biasanya untuk melihat manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas misalnya, bagaimana pelayanan kesehatan dilakukan, siapa DP kepala, siapa DP PAC, bagaimana proses kontrol dilakukan, bagaimana planning, organizing, actuating, dan controlling dilakukan. Ini akan dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif menggunakan kata-kata biasanya di deskripsi jadi tebal. Karena memang mesti deskripsikan dengan kata-kata. Oke. Yang kuantitatif ini ngunipe judul skripsi nanti akan jadi begini. Yang pertama judul penelitian, bab 1 itu pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan, perumusan masalah, tujuan umum penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 itu tinjauan pustaka, landasan teori tergantung judul. Baru penelitian yang relevan yang di masa lalu sudah dilakukan. Ini seperti apa? Kemudian kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Nanti terang belajar satu-satu sesudah meet. Metode penelitian bab 3 ini yang harus dilakukan. Jadi untuk proposal itu bab 1, bab 2, bab 3 sudah. Cuma 3 bab yang mau bikin. Sampai di metode penelitian. Ini tujuan khusus penelitian, waktu dan tempat di mana, variabelnya apa saja, DP desain bagaimana, bagaimana mau mengambil DP sampel, mau kuesioner kayak, mau ukur, teknik pengumpulan data, mau pakai Google Form atau mau datang langsung, teknik pengolahan data pakai uji statistik apa, uji korelasional, uji T, beda T, uji beda min atau apa nanti tergantung judul. Kemudian ini yang bab 4 ini akan ditampilkan di ujian hasil skripsi. Yang pertama, deskripsi hasil data hasil penelitian, pengujian, hipotesis, dan kemudian interpretasi dan pembahasan. Hasil pembahasan nanti akan ditampilkan hasilnya bagaimana. Bab 5 itu kesimpulan dan saran. Ada daftar pustaka dan lampiran. Nanti boleh ambil contoh di prodi, contoh-contoh skripsi. Sekarang yang kuali bagaimana? Sama, yang kuali juga bab 1 itu pendahuluan, latar belakang, dan alasan permasalahan, kemudian rumuskan masalahnya, tujuan penelitian apa, manfaat penelitian, landasan teori. Bab 2, bab 3 itu metode penelitian sama, pemilihan lokasi subjek penelitian, penjajakan awal, kemudian mesti survei awal dulu di lokasi itu. Kemudian strategi dan teknik penelitian bagaimana, pengumpulan dan penentuan data bagaimana. Untuk kualitatif biasanya itu wawancara atau FGD, Focus Group Discussion. Jadi emang ini harus datang, turun, tanya, wawancara satu-satu. Kemudian jadwal, bagaimana caranya memeriksa keabsahan data, bisa dengan triangulasi atau dengan audit. Hasil penelitian dan kesimpulan. Nanti akan coba. Ini akan pilih data. Oke, jadi kuliahnya seperti itu dulu. Nanti saya akan share link untuk membuat judul penelitian. Ini kan ada 3 peminatan. Yang EPIT boleh pilih 3 judul. Karang-karang dulu, nggak apa-apa biar salah. Nanti terang follow up selanjutnya. Demikian juga yang AKK, demikian juga yang ketiga, Kesling. Nanti pilih ada yang kuali, boleh kuanti. Coba nih latihan, nanti kita akan kirim link ke ketua kelas. Itu merupakan nilai mid saudara. Baking judul. Oke.